Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Kania Putri, kelas 4C Pendidikan Matematika. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas statistika kelas 8 mengenai ukuran pemusatan data. Nah, kompetensi dasar yang saya ambil di sini menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama, memahami konsep distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini terbagi menjadi 3. Mean, median, dan modus. Sementara, mean itu sendiri yaitu disebut juga dengan rata-rata. Nah, mean itu memiliki lambang, yaitu X, yang dimana di atas itu ada garis ya, itu dibaca X bar. Nah, mean itu sendiri memiliki 2 rumus. Rumus yang pertama itu rata-rata data tunggal, yang kedua yaitu rata-rata data kelompok. Nah, untuk rata-rata data tunggal itu memiliki rumus yang dimana kita jumlah semua nilai itu dibagi banyaknya data. Banyak data atau X bar sama dengan sigma X. Sigma itu kan jumlah ya. Jumlah X, jumlah data per dibagi N. N itu banyaknya data. Nah, untuk rumus rata-rata data kelompok itu kita kalikan data ke-1 kali frekuensinya. Ditambah data kedua kali frekuensinya, dan seterusnya sampai data ke N kali frekuensinya. Dibagi frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3 ditambah frekuensi N. Atau kita singkat seperti ini. Nah, untuk contoh soalnya, data nilai ulangan harian IPA kelas 8C itu sebagai berikut, yang ini ya, yang tabel. Berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Nah, langkah awal untuk menyelesaikan persoalan ini yaitu kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu dengan cara, ini karena termasuk data kelompok ya, data kelompok yang sudah berbentuk tabel, maka penyelesaiannya itu menggunakan data kelompok. Caranya itu kita data ke-1 itu dikali frekuensinya, data kedua dikali frekuensinya, 7 dikali frekuensinya, dan seterusnya. Lalu dijumlah frekuensi yang ini ya, 10 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 7. Nah, diperoleh 279. Dibagi, banyaknya data yaitu 40, diperoleh 6,975. Nah, ini merupakan rata-ratanya. Sementara kita membutuhkan banyaknya siswa yang nilainya itu lebih dari rata-rata, yang lebih dari 6,975. Nah, 6 kan termasuk kurang dari rata-rata. Nah, sementara 7 itu lebih dari rata-rata. 7, 8, 9 itu lebih dari rata-rata. Sehingga kita mengambil frekuensinya yaitu 8, 10, 7. Nah, dijumlah, diperoleh siswanya yaitu 25 siswa. Selanjutnya, median.
Median itu adalah datum atau nilai yang letaknya di tengah dari suatu data. Data dijajarin, lalu data dijajarin, kita urutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Data yang terkecil sampai terbesar, kita urutkan, lalu data tersebut itu ada dua macam. Ada yang ganjil, ada yang genap. Untuk yang ganjil, kita menggunakan rumus yang X, N itu banyaknya data, ditambah 1 dibagi 2. Untuk data yang genap, X, N banyak data dibagi 2, lalu ditambah X, N banyak data dibagi 2, tambah 1 per 2. Contoh data yang ganjil itu seperti ini ya. Di sini ada data 7, 8, 8, 9, 4, dan seterusnya. Langkah awal untuk menyelesaikan median data tunggal itu kita menggunakan cara dengan mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Di sini kan awalnya 7. Kita urutkan yang paling terkecil dulu. Di sini kan 3, berarti 3. Lalu sampai 9, sampai angka yang terbesar. Lalu kita jumlahkan. Banyaknya data itu ada berapa? Hitung gitu ya. Kita peroleh ada 13. Nah, 13 itu termasuk data yang ganjil. Data ganjil. Nah, maka kita menggunakan rumus data yang ganjil, yaitu X, N itu banyak data, ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan N-nya disubstitusikan, dimasukkan 13, tambah 1 dibagi 2, diperoleh 7. X7 itu artinya data ke-7, kita cari data ke-7 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka diperoleh median dari data tersebut yaitu 7. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini terdapat data-data 4, 1, 3, 4, dan seterusnya. Langkah yang pertama yaitu kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Nah, banyaknya data ini, apabila kita hitung, kita dapatkan 16. Baik, datanya itu 16. Nah, 16 termasuk data genap. Sehingga kita menggunakan rumus data genap, yaitu X, N per 2, plus X, N per 2, plus 1 per 2. Nah, kita substitusikan nilai N sama dengan 16. Kita substitusikan, didapat X8 plus X9. Nah, data ke-8 itu yaitu 4. Data ke-9 yaitu 4. Kita jumlahkan, lalu dibagi 2, didapat 4. Jadi diperoleh nilai medianya yaitu 4. Selanjutnya ada modus. Modus itu nilai yang sering muncul ya. Apabila dalam data kelompok, modus itu memiliki frekuensi yang paling besar. Ya. Nah, biasanya modus itu dilambangkan dengan MO. Nah, contoh soalnya seperti ini. Didapat modus sebagai data berikut. Dari data berikut adalah 452323 dan seterusnya. Agar lebih mudah, kita data tersebut kita buat dalam bentuk tabel sehingga didapat frekuensinya yaitu 1 frekuensinya 2, nilai 2 frekuensinya 7, frekuensinya 4, data nilai 3 ya, nilai 4 frekuensinya 1, dan nilai 5 frekuensinya 3. Nah, di sini terlihat frekuensi yang paling tinggi yaitu 7, yang dimana frekuensi 7 itu dimiliki oleh data 2. Jadi, modus dari data itu adalah 2. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Syifa Wariyatu Sofiah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang kita bakalan belajar tentang bab lingkaran pada subbab kedudukan dua lingkaran. Seperti apa ya materinya? Oke, kita bakalan bahas bersama-sama. Tapi sebelum kita bahas, kita akan misalkan dulu. Misalnya kita punya dua lingkaran. Lingkaran pertama, oke, kita ulang. Lingkaran pertama, udah ada kan? Kita sebut L1. Lingkaran kedua, kita sebut L2. Untuk titik pusatnya, lingkaran pertama kita sebut P1. Titik pusat lingkaran kedua kita sebut P2. Untuk jari-jarinya, kita simbolkan lingkaran pertama dengan R besar, lingkaran kedua dengan R kecil. Oke, sekarang let's start it. Nah, sekarang kita udah siap nih bareng perlengkapan pembelajaran kita kali ini. Di sini aku juga ditemenin sama kedua lingkaran. Di sini ada L1 dan ada L2. Lucu banget ya. Kita juga bakalan bahas kedudukan dari kedua lingkaran ini. Kayak gimana aja ya kedudukannya? Nah, kelihatan nggak? Pengen kita turunin dulu kameranya. Di sini kita bisa melihat 3 contoh kedudukan dari dua lingkaran. Kita lihat dulu kedudukan yang pertama. Bisa kita lihat titik pusat lingkaran yang pertama itu sama dengan titik pusat lingkaran yang kedua. Maka jarak titik pusat yang pertama ke titik pusat yang kedua akan sama dengan 0. Kedudukan ini disebut dengan sepusat. Kita lanjut ke kedudukan yang kedua. Di sini, lingkaran yang kedua berada di dalam lingkaran yang pertama. Kita lihat, di sini jarak P1 dan P2. Di sini ada R besar atau jari-jari dari lingkaran pertama. Di sini juga ada R kecil. Jarak P1 ke P2 akan selalu lebih kecil dari R dikurangi dengan R. Jadi, ciri-ciri ketika lingkaran kedua di dalam lingkaran yang pertama adalah jarak titik pusat lingkaran pertama ke lingkaran kedua akan selalu lebih kecil dari R dikurangi dengan R. Nah, selanjutnya ke lingkaran yang ketiga. Di sini lingkaran 2 bersinggungan di dalam dengan lingkaran yang pertama. Kita lihat ya. Di sini jarak pusat pertama ke jarak pusat kedua. Dan ini ada R besar atau jari-jari dari lingkaran pertama. Titik pusat, jarak titik pusat pertama ke lingkaran kedua adalah R dikurangi dengan R kecil. Maka ciri-cirinya jarak P1 ke P2 sama dengan R atau jari-jari lingkaran pertama dikurangi R jari-jari lingkaran yang kedua. Seperti ini. Oke, sekarang kita udah bareng 3 kedudukan dua lingkaran yang lain. Kita lihat dulu kedudukan yang pertama. Di sini lingkaran yang pertama berpotongan dengan lingkaran yang kedua atau L1 berpotongan dengan L2. Ciri-cirinya gimana sih? Kita lihat. Jarak dari P1 ke P2 itu akan selalu lebih besar dari jari-jari lingkaran yang pertama yang besar dikurangi yang kecil, dan akan selalu lebih kecil dari jari-jari lingkaran yang kedua ditambah dengan jari-jari lingkaran yang kedua. Kayak gitu, gampang kan? Sekarang kedudukan yang selanjutnya. Di sini lingkaran yang kedua berada di luar lingkaran yang pertama dan tidak bersinggungan. Sekarang gimana ya ciri-cirinya? Kita lihat jarak dari lingkaran pertama ke lingkaran
jika R1 ditambah dengan R2 atau R besar ditambah dengan R kecil. Maka ciri-cirinya S1 akan selalu lebih kecil dari R1 seperti itu teman-teman. Dan untuk yang terakhir di sini ada lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua, dan mereka bersinggungan, bersinggungan di luar. Makanya kita lihat nih jarak pusat lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Oke, maaf di sini saya salah nulis, di sini harusnya jarak lingkaran yang kedua. Kita lihat jaraknya akan sama dengan R besar ditambah dengan R kecil. Udah kan? Nah sekarang gimana sih Kak? Kok banyak banget, pasti sulit ya ngapalinnya? Nggak sulit kok, kalau seandainya kalian udah masuk soal, kalian tinggal menentukan. Lihat deh, dari keenam kedudukan yang tadi kita bakalan menemukan jarak pusat pertama ke pusat yang kedua. Terus apalagi ada jari-jari lingkaran pertama, jari-jari yang kedua, selisih dari jari-jari kedua lingkaran tersebut, dan pertambahan dari kedua jari-jari tersebut. Ketika kalian udah menghubungkan hubungan dari ketiga tersebut, kalian pasti bakalan menemukan kedua lingkaran ini memiliki hubungan atau kedudukan seperti apa ya. Makanya untuk lebih lanjutnya, biar kita bisa lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Soalnya diketahui dua lingkaran dengan persamaan masing-masing. Di bawah ada persamaan lingkaran yang pertama, begitupun persamaan lingkaran yang kedua. Tentukan kedudukan kedua lingkaran tersebut. Langsung saja penyelesaian. Nah, diketahui ini kedua lingkaran dan persamaannya. Mencari titik pusat. Nah, sekarang yang pertama kita akan mencari titik pusat. Lingkaran yang pertama, untuk mencari titik pusatnya, karena persamaannya mengikuti X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat, dengan H dan K adalah titik pusat. Maka karena di sini ada plus 2 dan plus 1, karena plus titik pusatnya menjadi min 2, min 1. Nah, untuk lingkaran yang kedua, mencari titik pusatnya dengan rumus min setengah A min setengah B, di mana A-nya adalah 8 dan B-nya adalah 2. Maka titik pusatnya min 4 min 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari jari-jari. Kan tadi udah tahu ya, persamaan ini sama dengan R kuadrat, R-nya yaitu 9, R kuadrat sama dengan 9, maka jari-jarinya atau R-nya sama dengan 3. Nah, untuk mencari jari-jari pada lingkaran yang kedua ini menggunakan rumus. Bisa teman-teman lihat sendiri rumusnya. Kita juga tadi udah mencari ya bahwa min setengah A dan min setengah B adalah titik pusat. Langsung aja kita masukin min 4, min 1, C-nya jangan lupa min 19. Kita masukin jadi min 19, kita jumlahkan, maka akan ketemu 36, akar dari 36 hasilnya 6. Maka jari-jari lingkaran yang kedua adalah 6. Sekarang mencari jarak dua titik pusat. Untuk mencari jarak ini, teman-teman bisa mencari selisih dari titik pusat yang kedua dengan titik pusat yang pertama, lalu dikuadratkan, maka akan ketemu akar 2 kuadrat, maka hasilnya 2. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi apa sih hubungan jarak dua titik dengan jari-jari. Sekarang kita akan mencari selisih dari jari-jarinya. Selisih dari jari-jari kita kurangkan yang terbesar ke yang terkecil, maka 6 kurangi 3 hasilnya 3. Nah, sekarang kelihatan kan bahwa 2 lebih kecil dari 3, maka jarak dua titik pusat lebih kecil dari selisih jari-jari. Nah, ini ditemukan pada syarat L1 yang berada di dalam L2. Lingkaran yang pertama berada di dalam lingkaran yang kedua. Kenapa L1 yang berada di dalam? Karena jika kita lihat, jari-jarinya saja lebih kecil dari lingkaran yang kedua. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kenalkan nama saya Sekar Purnamulan. Kali ini kita akan membahas mengenai logaritma.
Nah, sebelumnya kakak ingin tanya dulu, masih ingat kan materi tentang bilangan berpangkat atau eksponen? Nah, dalam materi eksponen, kita mempelajari bagaimana cara menentukan hasil dari suatu bilangan yang dipangkatkan. Nah, pada pembahasan di logaritma ini, kita akan mempelajari logaritma yang merupakan kebalikan dari eksponen. Jadi, kalau eksponen itu mencari hasil pangkat, sedangkan logaritma menentukan besar pangkat. Nah, udah gak sabar kan untuk belajar logaritma? Yuk, simak videonya sampai selesai. Oke, definisinya ya. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Nah, jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk ini dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan C, dengan A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh lebih dari 1. Nah, A ini adalah basis logaritma, B-nya itu bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus, dan C adalah besar pangkat atau nilai logaritmanya. Oh iya, untuk pembacaannya sendiri, A log B ini seharusnya dibaca seperti ini, logaritma B dengan basis A. Tapi, untuk memudahkan kita mempelajari logaritma, maka kita akan membacanya A log B saja ya. Oke, sebagai contoh, misal, ada diberikan 2 log 8 sama dengan C, maka C itu sama dengan 3, karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke, ada contoh yang lain. Ketika ada bentuk perpangkatan 3 pangkat 4 sama dengan 81, nah ketika bentuk perpangkatan itu diubah menjadi bentuk logaritma, maka bentuk logaritmanya menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Jika bentuk 3. Dan jika bentuk pangkat, maka 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, selanjutnya, jika nilai A-nya itu 10, A log B sama dengan C, tetapi A-nya itu 10. Nah, biasanya 10-nya itu tidak dituliskan, sehingga menjadi log B sama dengan C. Contohnya, jika 10 pangkat 3 sama dengan 1000, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi log 1000 sama dengan 3. Jadi tidak ditulis seperti 10 log 1000 sama dengan 3. Cukup dengan log 1000 sama dengan 3. Nah, selain itu, logaritma juga memiliki sifat-sifat yang wajib kita pahami. Karena untuk menyelesaikan soal-soal logaritma, kita membutuhkan pemahaman sifat-sifat logaritma. Nah, apa saja sih sifat-sifat logaritma? Yuk, kita bahas sekarang. Oke, sifat-sifat logaritma. Yang pertama, ada A log A sama dengan 1. Kalau seperti ini, coba kita buktikan. A pangkat berapa yang hasilnya A? Nanti pangkat, ya betul, pangkat 1. Jadi A log A ini sama dengan 1. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. A pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya, betul, pangkat 0. Jadi A log 1 sama dengan 0. Karena ini juga kalau misalnya dituliskan dalam bentuk perpangkatan, akan menjadi A pangkat 1 sama dengan 0. Oke, sifat yang ketiga, A pangkat N log B pangkat N. Maka bisa ditulis dengan N per N A log B. Nah, jangan lupa ya, M dulu, baru N. Jadi, di belakangnya dulu, kita pakai pangkat yang belakangnya, baru pakai pangkat yang di depannya. Nah, dengan N-nya ini, tidak boleh sama dengan 0. Oke, yang keempat, ada A log B sama dengan 1 per B log A. Lanjut, ada A log B sama dengan P log B per P log A. Nah, ini juga, ini tuh bisa diubah seperti ini dengan P-nya itu bebas, berapa saja, asalkan basis di pembilang dan penyebutnya ini sama. Tapi ada syaratnya, dengan P harus lebih besar dari 0 dan P itu tidak boleh sama dengan 1. Lanjut ke sifat yang keenam. Ada A pangkat A log B. Wah, ini logaritmanya menjadi pangkatnya ya.
Nah, tapi kita harus lihat dulu syarat dari ini. A dengan A. Nah, di sini kalau misalnya A ketemu A lagi, maka langsung saja jawabannya adalah B. Maka sifat ini A pangkat A log B sama dengan B. Lanjut, ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, kita perhatikan bahwa syarat untuk perkalian ini adalah numerus dan basis dari perkalian ini harus sama. A log B, nah jadi numerus dan basis lawannya ini harus sama. Jadi kalau istilahnya kita bisa coret si B ini dan menghasilkan A log C. Oke, lalu yang ke-8 ada A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ketika ada perkalian dari suatu logaritma dengan basisnya yang sama, maka kita bisa ubah menjadi A log B tambah A log C. Ataupun ketika kita menemukan A log B ditambah A log C, maka kita bisa ubah juga menjadi A log B kali C. Dengan syarat si basisnya itu harus sama. Dan sifat yang terakhir ada A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, ini juga dengan syarat basisnya itu harus sama ya, maka bisa menggunakan sifat ini. Nah, jangan kesal ya karena lihat sifat-sifat logaritma ini. Nah, sifat-sifat logaritma ini pun kita bisa kuasai dengan mudah jika kita sering mengerjakan latihan soal logaritma. Nah, maka dari itu, ayo kita kerjakan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, ada setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Nah, di sini kakak punya cara cepat untuk mengerjakan logaritma, yaitu dengan mengubah bilangan ini menjadi bilangan prima pangkat. Jadi, ketika kita menemukan, misalnya ini ada 8, nah 8 ini kita ubah menjadi bilangan prima pangkat dengan cara menggunakan faktorisasi prima. Jadi, ketika kita menggunakan faktorisasi prima, nah 8 itu kan faktornya ada 2, 4, terus 2, 2. Nah, jadi 2 pangkat 3 ya faktornya. Maka, kita bisa ubah 8 ini menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan prima pangkat. 2-nya bilangan prima dan pangkat 3. Gitu. Oke, langsung saja kita coba contoh soal berikut ini. Nah, setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Setengah ini kita bisa ubah menjadi berapa? Ya, betul. 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3. Ini kita semuanya ubah ya menjadi bilangan prima pangkat. Tambah 9. 9 bilangan prima pangkatnya berapa? Ya, betul. 3 pangkat 2 log 3 pangkat setengah. Akar 3 ini kan akar itu pangkatnya setengah. Nah, kita harus ingat sifat dari logaritma yang tadi telah disebutkan. Ketika kita menemukan bentuk seperti ini, maka sifat logaritma yang digunakan adalah yang A pangkat N log B pangkat N sama dengan N per N A log B. Maka bisa diubah menjadi seperti ini. Ini M dan ini N. 3-nya itu sebagai N dan min 1-nya sebagai N. Maka 3 per min 1, 2 log 2. Sama dengan, nah ini kan setengah. Setengah itu sebagai N dan 2-nya itu sebagai N. Maka setengah per 2, 3 log 3. Nah, kita ingat lagi sifat logaritma yang tadi. Yang mana coba? Ya, betul. Yang A log A sama dengan 1. Maka 3 per min 1 itu kan log 3. 2 log 2, 1. Ditambah setengah per 2. Per 4 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Min 3 dikali 1 itu min 3. Ditambah seperempat dikali 1 seperempat. Min 3 ditambah seperempat adalah, coba kita ubah dulu min 3 menjadi bilangan yang per 4 ya. Jadi min 12 per
4 ditambah 1/4, jadi hasilnya minus 11/4. Nah, sekian pembahasan logaritma yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.